Setelah kita belajar tentang request config atau Axios config, nah di video ini kita akan mempelajari tentang Axios Instant. Nah, ini adalah topik terakhir kita di playlist kali ini. Jadi Axios Instance ini apa? Axios Instance ini kita bisa membuat sebuah instance sesuai dengan custom config yang kita butuhkan. Nah, biasanya kalau kita misalnya kegunaan daripada kita membuat instance daripada Axios-nya ketika kita ngekonsum beberapa API dari beberapa provider yang berbeda. Misalnya kita konsum dari JNE kalau misalkan kita menggunakan cek ongkirnya JNE dan juga Tiki. Nah, daripada kita ketika kita request kita melakukan config yang berulang-ulang, nah sebenarnya kita bisa membuat sebuah config, membuat sebuah instant untuk membuat config yang bisa kita gunakan secara berulang-ulang. Jadi kita buat config-nya sekali tapi kita bisa pakai secara berulang-ulang. Misalnya kayak base URL-nya kita mau set nih biar kita nggak nulis berulang-ulang base URL-nya. Terus kalau nanti ada headers-nya, kita set secara sekali saja. Nanti ketika kita butuh, kita cukup menggunakan instance yang sudah kita buat tadi. Gitu. Jadi ini lebih reusable. Nah, cara penggunaannya seperti apa? Di sini udah dicontohin. Misalkan di sini kita pakai yang namanya Axios. Lalu di sini ada method atau ada function create. Kita akan langsung demokan aja di aplikasi sederhana kita. Di sini misalnya kalau teman-teman lihat, di sini kan kita ada beberapa function di mana kita menggunakan berulang-ulang ya. Di sini kita ngeset base URL-nya seperti apa, lalu URL-nya, lalu di sini ada base URL-nya seperti apa, lalu ada endpoint-nya apa. Nanti kalau misalkan ada perubahan di endpoint-nya atau di base URL-nya, kita akan merubah di banyak tempat. Nah, untuk itu kita bisa menghandle masalah ini dengan membuat sebuah Axios instance. Di sini kita akan coba kecilkan lagi, add user, update user, sama delete users-nya. Di sini kita akan buat sebuah variabel baru. Const misalkan my instance. Di sini kita pakai Axios.create, Nah, dia akan menerima sebuah parameter, bentuknya adalah objek. Nah, di sini kita bisa set config apa aja yang bisa kita set. Nah, untuk config-nya sebenarnya sama. Kalau teman-teman mau lihat, ini ada config aja yang bisa kita set. Ini bisa lihat di bagian docs-nya. Ada banyak banget. Yang mau kita set, yang pertama base URL-nya. Biar kita nggak ngetik ulang-ulang base URL-nya. Di sini berarti http://localhost di port 3000. Terus nanti kalau teman-teman mau ngeset headers-nya juga set aja headers-nya. Kalau misalkan butuh headers, tapi kalau enggak ya enggak usah. Pokoknya nanti yang digunakan secara berulang-ulang, teman-teman set aja di bagian instance-nya ini. Gitu. Jadi karena kita cuma ngeset base URL-nya untuk kebutuhan aplikasi kita, jadi di sini cukup kita set base URL-nya aja. Nah, sekarang untuk membuat instance cukup seperti ini. Kita udah taruh di dalam sebuah variabel. Nantinya di bagian add user yang tadinya kita pakai Axios, di sini kita akan ganti jadi my instance, lalu di sini metodenya post. Di sini untuk base URL-nya nggak perlu kita tulis ulang lagi karena di sini di instance kita sudah ngeset base URL-nya. Jadi kita cukup gini aja, endpoint-nya aja /users gitu. Nah, ini untuk yang add user, terus untuk yang update users juga sama. Yang tadinya kita pakai Axios, di sini kita bisa pakai yang namanya my instance, metodenya put, URL-nya kita nggak perlu tulis lengkap, jadi kita cukup endpoint-nya aja di sini /user. Lalu untuk delete juga sama,
Untuk delete juga sama di sini, yang tadinya kita pakai Axios, kita bisa update dengan my instance. Di sini delete. Untuk base URL-nya nggak perlu kita tulis ulang karena kita udah set di bagian my instance-nya ini. Jadi ketika ada perubahan, kita cukup nanti ngerubah di satu tempat hal-hal yang sifatnya digunakan secara berulang-ulang. Ini fungsinya add user, update user, sama delete user. Di bagian sininya yang Axios get-nya kita coba hit juga di sini buat making sure. Di sini jadi my instance get, lalu di sini untuk base URL-nya nggak perlu, kita langsung slash user aja, datanya nanti kita akan lihat di bagian konsolnya. Nah sekarang kita coba cek ya, cek di aplikasi kita my instance. Ntar dulu, my instance. Oh ya, ini harusnya ada di paling atas ya. Oke. Nah, kita taruh di sini. My instance kita pakai untuk nge-get data users. Sekarang kalau kita cek, nah kita lihat nih, kita berhasil mendapatkan data usersnya. Gitu. Di sini kita nggak lagi pakai Axios, tapi kita pakai custom instance yang kita buat. Gitu. Nanti tergantung teman-teman config-nya apa yang teman-teman set. Nah ini untuk yang get-nya, karena tadi kita udah buktikan bahwa kita sudah berhasil mendapatkan datanya. Sekarang ini kita komen, get-nya udah berhasil, terus kita akan coba hit lagi yang bagian add user-nya ini, name-nya adalah Ajat. Tapi kita lihat dulu di DB.json-nya, Ajat udah nggak ada, sekarang kita akan menambahkan data baru, di sini Ajat, di bagian function add user-nya ini, kita akan coba hit endpoint-nya, add user, berhasil. Sekarang kalau kita lihat di DB.json, datanya juga masuk. Ajat di sini sudah masuk ke dalam DB.json-nya. Nah, jadi itu dia cara kita membuat sebuah instance di Axios. Jadi kita bisa bikin custom instance sesuai dengan kebutuhan atau config kita. Jadi kita bisa pakai berulang-ulang. Nanti kalau ada perubahan, misalkan base URL-nya teman-teman mau rubah, teman-teman cukup ngerubah di satu tempat, teman-teman nggak perlu ngerubah di banyak tempat. Itu kegunaannya. Sama yang kedua, nanti teman-teman bisa bikin banyak instance sesuai dengan third party API yang kita pakai. Misalnya di sini karena ini adalah instance kita, maka namanya instance. Misalkan kita ada komunikasi dengan JNE, kita bikin aja misalkan fonts JNE instance. Nah, nanti di sini kita axios.create. Nah, kita buat. Misalkan nanti teman-teman set base URL-nya apa, nanti config-config yang lainnya yang dibutuhkan oleh server JNE kita set sekali aja, nanti kita bisa pakai berulang-ulang instance daripada JNE-nya. Gitu. Nah, itu dia untuk materi tentang Axios Instance. Jadi kita bisa membuat sebuah instance Axios sesuai dengan config yang kita butuhkan. Sama kita juga sudah belajar beberapa materi dari Axios ini. Ada beberapa metode yang sudah kita pelajari, get, post, put, dan juga delete. Lalu kita juga sudah melihat beberapa config daripada Axios, dan terakhir kita sudah belajar tentang Axios instance-nya. Nah, itu dia untuk materi daripada Axios-nya. Semoga teman-teman dapat insight dan bisa mengimplementasikan di project teman-teman. Sampai jumpa atau sampai ketemu di playlist berikutnya.